Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli baitihi ajma'in wal a'immatil mujtahidin wal mufassirin wal muhaddithin wa musannifil kutubin nafi'ah ajma'in. Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ya'li darajatin fil jannah wa yajma'una wa iyyahum wa yahdina bi hidayatihim wa yahmina bi himadihim wa yumiduna bi madadihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Thumma ila arwahi walidina wa walidikum khassah wa amatina wa amatikum wa amatil muslimina ajma'in ammah. Anallahu yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah. Wa anallahu yuhyina la ilaha illallah wa yumituna 'alaiha wa yuhaqqiquna bihaqqiha wa 'ala niyatina anallahu yaghfiru dhunubana wa yasturu uyubana wa yakshifu kurubana wa yashfi mardana wa yaqdi jami'a hajatina dunyawiyya wa ukhrawiyya khisya ma'nawiyya dhahira wa batina bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa 'ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin min niyatin salihah jami'a li khairatid dunya wa na'imil akhirah wa 'ala ma nawahu salafus salih min niyatin salihah. أن الله يجعل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزاكية في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Barokah ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula kalih panjenengan sami tansah syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala keranten kula kalih panjenengan sami dipun panggihaken dening Allah Subhanahu wa taala dateng wulan ingkang istimewa nggih menika Syahrul Muharram, bulan Muharram atau tahun baru Islam. Oleh karena itu hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyikapi datangnya tahun baru Islam pada tahun ini, di mana kula kalih panjenengan saya saat ini sudah berada di tahun 1442 Hijriah. 1441 Hijriah sudah kita lewati, kita sudah meninggalkannya, bahkan kita ditinggal oleh tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu
Mari kita bertafakkur mengenai keberadaan kita pada saat ini di tahun baru. Rumiyin nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun Isra lan Mi'raj saken dening Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun panggihaken kelawan tiang sepah, tiang estri, seorang wanita yang tua renta. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanglet dumateng malaikat Jibril. Wahai Jibril, sinten tiang estri ingkang sepah menika, yang tua renta, seorang wanita yang tua renta. Pirosipun malaikat Jibril datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, seorang wanita yang sudah berumur itu, yang sudah tua renta itu merupakan gambaran akan umur dunia. Jenengan gambaraken, jenengan bayangaken di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menika sekitar 1441 tahun kepengker yang lalu. Itu digambarkan bahwa saat itu umur dunia sudah tua renta, tuweke nemen, sudah sangat tua. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, di mana kita pada saat ini berada pada tahun 1442 Hijriah, tuweke sak pira kira-kira? Menawi digambaraken tiang sepah, jenenge wong tuwa niku ya napa sih? Segana warase nggih ya. Lara watuke ditambani penyakit lawase kumat meneh. Awake linu-linuen nggih ya. Pun pokoke mboten enten warase. Lek digambaraken ten napa keadaan dunia, kondisi dunia saat niki jenengan bayangaken kata gunung-gunung nggih meledos nggih, banyak gunung meletus. Kebanjiran di mana-mana, tidak ada penyelesaiannya. Napa malih kuatah. Kados penyakit yang satu belum ada napa artosipun obat yang mampu untuk mengatasi penyakit niku, muncul penyakit lain. Napa malih sakniki kula kalih panjenengan diuji kalih Gusti Allah dengan munculnya wabah corona yang vaksinnya sampai sekarang itu masih dereng ditemukan dan dipastikan endi sing paling cocok.
Saged-saged mangke muncul penyakit lain. Dan itu sampai datangnya hari kiamat. Belum kalau kita lihat dari perilaku manusia yang ada pada zaman niki. Pejabat-pejabat pemerintahan kata sing korupsi itu pun tidak bisa mengatasi. KPK dhewe niku lho nggih. Kangelan untuk menghentikan yang namanya korupsi di mana-mana, di lembaga apapun, baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Belum lagi kenakalan remaja yang meresahkan, menjadi problem terbesar di tengah-tengah keluarga. Sumpek sedaya tiyang sepasak niki karena melihat perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Obat-obatan terlarang niku punten pundi-pundi. Lembaga-lembaga pendidikan itu pun dilebeti. Ini dereng malih tengah-tengah masyarakat lebih-lebih nggih. Ini mula ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mamin amin ora ono utawi taun. Artinya mamin amin tidaklah berganti tahun dari tahun yang lalu ke tahun yang sekarang, tahun sekarang ke tahun yang akan datang. Mamin amin tidaklah berganti tahun illa walladzi ba'dahu, kecuali walladzi ba'dahu, tahun setelahnya. Jadi umpamane yang kita tinggalkan tahun 1441 sudah kita tinggalkan, kemudian sekarang kita memasuki tahun 1442. Tahun 1442 niku tirose Kanjeng Nabi nggih, syarrun minhu, lebih buruk dibanding tahun sebelumnya. Kenyataannya leres napa mboten? Lak ngoten Ustaz nggih. Tambah buruk. Mboten tambah sae. Walaupun perkembangan teknologi, perkembangan pembangunan sarana-sarana kehidupan semakin meningkat, tapi tetap keburukan-keburukan itu akan semakin meningkat. Niku saged kita raosaken nggih napa mboten? Keburukan itu tambah ningkat napa menyusut kira-kira? Tambah menurun? Korupsi ini tambah meningkat napa tambah menurun? Kejahatan-kejahatan yang terjadi tambah meningkat napa tambah menurun? Padahal sudah berusaha. Nggih. Pemerintah sudah berusaha, bahkan masyarakat ikut membantu untuk menanggulangi apa carane kejahatan ini semakin berkurang atau menurun. Tapi mboten saged, bahkan semakin meningkat. Niku ndudono kita ini sekarang ini sudah berada di akhir zaman. Hatta talqau rabbakum, sehingga kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Tetap mulane ujian kula kali panjenengan sedaya dari tahun ke tahun akan semakin meningkat. Kemudian hadis yang kedua,
supados kula kalih panjenengan saged napa mengantisipasi nggih. Supados kula kalih panjenengan boten terpeleset nggih, mengarungi tahun yang akan datang. Tapi mboten angsal cilik ati. Yang penting kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngatah-ngataken istighfar dhateng Gusti Allah, ningkataken ketaatan ibadah dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita mengenai sikap kita manakala kita berada di tahun baru, yaitu bulan Muharram. Mamin amin, tidaklah berganti tahun illa wa yang kusul khair, kecuali tahun setelahnya akan semakin berkurang, akan semakin merosot al khairu, kebaikan, fihi, di dalam tahun setelah. Wong sing apik tambah titik. Nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam tahun setelahnya niku tambah menurun. Wong sing medhit ambek wong sing loman akehan sing medhit. Bahkan wa yazidu syarr, akan meningkat keburukan. Jenengan bersani banyak anak-anak yang durhaka, wantun datang tiang sepakali. Padahal tikete swarga niku birrul walidain. Sebenarnya kajian kita pada malam hari ini meneruskan kajian yang lalu mengenai dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, anishkurli waliwa lidaika niku namung keranten kita sekarang ini dalam rangka memasuki dan sudah berada di bulan Muharram, maka kajian pada malam hari ini membahas tentang keutamaan daripada bulan Muharram. Tikete swarga niku birrul walidain. Tiket sing paling gampang. Tapi sekarang ini kathah anak-anak muda yang berani durhaka kepada kedua orang tua. Pun. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan dumateng kula kalih panjenengan sedaya supados kula kalih panjenengan sedaya mampu memanfaatkan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu anugerah yang berupa potensi yang ada pada diri manusia. Apa itu potensi yang diberikan Allah dumateng kula kalih panjenengan sedaya? Yaitu al-aql, akal. Di dalam sebuah hadis an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, ingkang dipun riwayataken dening sahabat Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh
sapa Kanjeng Nabi. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu utawi wong pinter. Utawi wong pinter. Yang dimaksud al-kayyis niku al-aqil, yaitu orang yang berakal. Ya, akal ini kan potensi ingkang dipun paringaken Gusti Allah dhateng kita. Jadi kula kalih panjenengan harus mampu mengelola, membudidayakan akan akal dengan baik. Otomatis akal yang didasari oleh agama. Mengenai terusipun ulama, idza aqalaka akluka, idza aqalaka nalikane nyancang, idza aqalaka nalikane nyancang ing sira apa akluka akal sira. Jadi akal itu maknane niku napa? Tali. Lek tiang-tiang Arab ten Mekah niku ndamel napa? Sing damel napa niki terus di napa igel nggih ya, atau ikol bahasa. Jadi akal niku tali. Kalau menurut bahasa artinya akal tali. Oleh karena itu, idza aqalaka akluka, apabila akalmu mengikatmu, apabila akalmu mengikatmu, amma layam bagi, saking barang layam bagi kang ora siyukjo apa ma, artinya dari perkara yang tidak pantas kamu lakukan, tidak sebaiknya kamu lakukan. Jadi terhadap perkara yang tidak pantas kamu lakukan. Jadi perkara sing mboten layak dipun lampahi, dicancang, diikat. Fa anta akilun, mongko tawi sira iku akilun wong sing berakal. Mengenai akal niki fungsine nyancang, mengikat, menghalang-halangi terhadap sesuatu sing ndak layak dilakukan. Lah untuk mengetahui perkara atau urusan yang tidak layak kita lakukan, tidak seyogyanya kita lakukan, itu nggih kula kalih panjenengan kedah semerep dengan cara mencari ilmu. Napa mawon sing dilarang dening Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ucapan-ucapan yang tidak seharusnya kita ucapkan. Nah, ini kudu ngertos. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dan kita beriman terhadap napa ingkang dipun dawuhaken dening Allah lan Rasulullah, baru kita beriman, kemudian akal inilah yang mengendalikan, nggih ya? Itu. Tapi didasari oleh iman. Dikendalikan oleh iman melalui sarana akal. Ngantos saking pentingnya mempergunakan akal kita sebaik-baiknya, ngantos Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, al aklu nurun fil qalbi, al aklu tawi akal iku nurun, cahaya, fil qalbi di dalam hati. Akal itu cahaya yang ada di dalam hati.
Kalau utek niku lah pikiran gene untuk menerima ilmu itu melalui pikiran. Nah, itu. Mulane belum tentu tiang pinter niku saged nglampahi. Belum tentu. Jadi akal itu nurun fil qalbi, cahaya yang ada di dalam hati, yufarriqu, yang mana cahaya ini akan mampu memisahkan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Itu fungsinya akal. Mulane ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu atau al-akilu, orang yang pandai mempergunakan akalnya dengan sebaik-baiknya, yaitu man dana nafsahu, yaitu man wong dana kang nundukake sapa man, yaitu orang yang mampu menundukkan nafsahu ing awake man, ing nafsune man, yaitu orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Saged ugi niku dimaknai ai hasabaha wa manaaha. Sing dimaksud menundukkan nafsunya itu hasabah, yaitu menghitung-hitung dirinya, wa manaaha, dan mencegah dirinya atau hawa nafsunya. Jadi kula kalih panjenengan sedaya niki baru dikatakan orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang menggunakan akalnya, manakala kula kalih panjenengan selalu dan selalu, bahkan setiap saat kita introspeksi diri. Amal-amal kula kalih panjenengan selama ini nggih ingkang sampun kita lampahi niku sing sae kalih sing mboten sae niku kathah pundi niku diteliti. Napa kekurangan-kekurangan kula kalih panjenengan sedaya niku hendaknya kita koreksi. Itu namanya orang yang cerdas. Pada tahun-tahun yang lalu amal-amal kebaikan dan keburukan yang sudah kita lakukan pundi sing paling kathah. Jadi lek kula kalih panjenengan sedaya banyak kebaikan-kebaikan ingkang sampun kita lampahi pada tahun-tahun yang lewat, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala keranten kula kalih panjenengan dipun paringi pitulungan. Menawi kula kalih panjenengan pada tahun-tahun yang lalu ternyata banyak keburukan-keburukan ingkang sampun kita lampahi, enggal-enggal tobat nyuwun pangapunten dumateng rasanipun Gusti Allah. Walhasil dengan datangnya bulan Muharram pada tahun ini hendaknya terjadi perubahan pada diri kita, terjadi peningkatan kebaikan. Biasanya seneng rasan-rasan ya, pada tahun ini kita upayakan nggih ngempet, biasanya muring-muringan, diempet muring-muringin. Itu namanya perubahan. Pun ngantek pancet iso saged-saged tambah mening. Wah niki masalah nih, kasus nih. Hendaknya semakin menurun keburukan-keburukan kita.